Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Timnas Indonesia U17 sikat Yaman 4-1, lolos ke Piala Dunia U17 2025. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U17 sikat Yaman 4-1, lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar. Garuda Muda lolos setelah mengalahkan Yaman 4-1. Matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 mempertemukan Indonesia vs Yaman. Duel digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Senin tanggal 7 April tahun 2025, malam. Indonesia langsung mencetak gol 15 menit pertandingan berjalan. Zahabi Goli mencatatkan nama di papan skor lewat tendangan setengah volinya. Timnas Indonesia menggandakan keunggulan menit 25. Kali ini Fadli Alberto yang menggetarkan gawang Yaman lewat sundulannya. Yaman mencoba mengejar ketertinggalan selepas turun minum. Yaman mendapat hadiah penalti menit 52 dan sukses dieksekusi Mohamed Al-Garash menjadi gol. Yaman nyaris menambah gol, pertahanan Indonesia terus ditekan. Dava Setiawarman beberapa kali berjibaku menahan serangan Yaman. Indonesia berusaha keluar dari tekanan permainan Yaman dengan sedikit mendelai bola. Bahkan Garuda Muda beberapa kali mendapat peluang, namun penyelesaian akhirnya masih buruk. Penalti buat Indonesia karena kiper Wessam Al-Asbahi melakukan pelanggaran menit 86. Evandra Florasta sebagai Algojo berhasil menjebol gawang Yaman. 3 menit berselang Indonesia kembali menambah gol. Evandra Florasta mencetak brace dengan memanfaatkan assist dari Josh Holong. Skor 4-1 untuk keunggulan Indonesia menutup laga. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 meski masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Afghanistan. Kelolosan ini sekaligus sebagai tiket Garuda Muda melaju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Susunan pemain: Indonesia U17 4-3-3. Dava Setiawarman, Putu Panji, Mayu Becker, Fabio Azkairawan, Daniel Alfredo, Evandra Florasta, Nazril Alvaro, Al-Ghazani Dwi, Zahabi Goli, Raffi Rashik 45, Fadli Alberto, Fandi Ahmad 45, Mierza Fijartullah, Josh Holong 81. Pelatih, Nova Arianto. Yaman U17 5-3-2. Wessam Al-Asyabi, Omar Atwi, Mohamed Al-Ra'awi, Esam Al-Sakaf 45, Mohamed Al-Garash, Ahmed Saed 86, Ahmed Al-Jledi, Abdullah Saed 87, Mohamed Ali Abdullah, Younes Sey 62, Aiman Abdulrab Tamer Al-Saleli 75, Ahmed Sey, Abdullah Abdullah, Karem Abdulatif, Ali Deleo. Pelatih, Samer Muhammad Fadel Saleh. Hasil Piala Asia U17 2025, bantai Yaman 4-1, Timnas Indonesia U17 makin dekat lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 diambang mencetak sejarah. Tim berjulukan Garuda Asia itu selangkah lagi berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 Qatar. Timnas Indonesia U17 mengalahkan Timnas Yaman U17 dengan skor 4-1 dalam matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada Senin tanggal 7 April tahun 2025, malam WIB. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Yaman U17, winger asal Persija Jakarta melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang dan memantul ke gawang Yaman U17. Goli lalu melakukan selebrasi, "See you," ala Cristiano Ronaldo. Gol kedua Timnas Indonesia U17. 10 menit berselang, Timnas Indonesia U17 menjauh atas Yaman U17. Garuda Asia mencetak gol kedua melalui Fadli Alberto. Berawal dari sepakan Goli yang terlihat ingin menembak,
Alberto menyundul bola yang mengarah ke pojok kiri gawang Yaman U17. Sebenarnya, timnas Indonesia U17 sempat mengukir 2 gol lagi lewat Goli pada menit keempat dan Muhammad Mirza Firjatullah pada menit ke-10, namun dianulir wasit Davlatov Abdullo dari Tajikistan karena offside. Garis miring terbalik. Pada awal paruh kedua, Yaman U17 memperkecil kedudukan sesudah mendapatkan tendangan penalti buntut pelanggaran yang dilakukan bek timnas Indonesia U17, Iputu Apriawan Panji. Mohamed Al-Garash yang maju menjadi Algojo sukses menaklukkan kiper timnas Indonesia, Dava Al-Ghasemi, pada menit ke-52. Evandra Florasta kunci kemenangan timnas Indonesia U17. Pada menit ke-85, timnas Indonesia U17 dihadiahi sepakan 12 pas setelah Raffi Rashid dilanggar penjaga gawang Yaman U17, Wessam Fuad Al-Asbahi. Eksekusi manis dari Evandra Florasta pada menit ke-87 yang mengecoh kiper lawan berujung gol ketiga untuk pasukan Nova Arianto itu. 2 menit berselang, Evandra membuat brace dengan kembali membobol gawang Yaman U17 untuk mengunci kemenangan timnas Indonesia U17 menjadi 4-1. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 mengkudeta Yaman U17 di puncak klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025. Fabio Azkairawan DKK, merangkum 6 poin dari 2 pertandingan. Menanti lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Selain menanti kepastian melaju ke Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 juga akan menyegel satu tempat di babak perempat final Piala Asia U17 2025. 2 tim teratas grup A hingga D Piala Asia U17 2025 memang mendapatkan jatah untuk bermain di Piala Asia U17 2025 yang bakal berlangsung pada 3-27 November tahun ini. Jika sesuai skenario, untuk pertama kalinya, timnas Indonesia U17 berkancah di Piala Dunia U17 lewat jalur murni. Sebelumnya, tim berjulukan Garuda Asia itu pernah berkiprah di turnamen tersebut pada 2023 sebagai tuan rumah. Hasil Indonesia vs Yaman, Garuda Muda menang 4-1, ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman di Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta pun mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Indonesia vs Yaman tersaji di matchday kedua grup C Piala Asia U17. Duel digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Senin tanggal 7 April tahun 2025, malam WIB. Garuda Muda memimpin 2-0 di babak pertama. Gol dicetak Muhammad Zahabi Goli dan Fadli Alberto. Yaman memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat gol penalti Mohamed Al-Garash. Indonesia menambah 2 gol lewat brace Evandra Florasta. Skor tuntas 4-1 untuk Indonesia. Kemenangan ini membawa Indonesia kukuh di puncak grup C dengan 6 poin. Pasukan Nova Arianto lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Indonesia mencetak gol di menit ke-9 melalui Muhammad Mirza usai menyambar umpan tarik Evandra Florasta. Namun, hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Yaman balik mengancam di menit ke-14. Bola sepakan Ali Deleo dari sudut sempit masih menyamping di gawang Indonesia. Gol. Indonesia mencetak gol di menit ke-15. Muhammad Zahabi Goli mencetakkan nama di papan skor. Goli melepaskan bola setengah voli di luar kotak penalti yang memantul mistar dan masuk ke gawang Yaman. Indonesia memimpin 1-0. Gol. Indonesia menggandakan keunggulan di menit ke-25. Fadli Alberto yang kali ini menjebol gawang Yaman. Alberto menyundul masuk bola silang Zahabi Goli. Timnas Indonesia U17 menjauh 2-0. Yaman nyaris mencetak gol di menit ke-39. Karem Abdulatif menyambar bola muntah tangkapan Dava Al-Ghasemi yang kurang sempurna, tapi bola meluncur di samping gawang. Yaman terus membobardir serangan Indonesia jelang masa jeda. Indonesia mampu menjaga keunggulan 2-0 hingga babak pertama berakhir. Gol. Mohamed Al-Garash maju sebagai eksekutor penalti. Kapten Yaman itu sukses menaklukkan kiper Dava Al-Ghasemi dan mengubah skor menjadi 2-1. Yaman menambah intensitas serangan guna menyeimbangkan kedudukan. Indonesia masih mampu meredam lini serang lawan hingga menit ke-75. Penalti. Indonesia mendapat tembakan 12 pas di menit ke-85.
Rashik ditekel kiper Wesam Al-Asbahi di kotak penalti Yaman. Gol. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor penalti Indonesia. Dia sukses menyerangkan bola ke gawang dan membawa Garuda Muda unggul 3-1. BRACE. Evandra kembali mencetak gol 3 menit berselang. Pemain nomor punggung 6 ini menyambar bola muntah kiper di kotak penalti dan membawa Garuda Muda menjauh 4-1 dan jadi hasil akhir pertandingan. Susunan pemain. Indonesia, Dava Al-Ghasemi, Muhammad Al-Ghazani, Mayu Becker, Iputu Panji Apriawan, Daniel Alfredo, Fabio Azkairawan, Evandra Florasta, Nazril Alvaro Syahdan, Fatli Alberto Hengga, Muhammad Mirza Fijatullah, Muhammad Zahabi Goli. Yaman, Wesam Al-Asbahi, Omar Anwar Atwi, Mohamed Noman Al-Ra'awi, Mohamed Wahib Al-Garash, Karim Hamdi Abdulatev, Ahmed Abdo Al-Jledi, Mohamed Ali Abdullah, Abdullah Mohamed Abdullah, Ali Nasser Deleo, Ahmed Nasser Seih, Aiman Mohamed. Hasil Indonesia vs Yaman, Timnas U17 maju Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 sukses mencatatkan sejarah baru usai mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan gemilang ini memastikan Garuda Muda lolos ke perempat final sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pertandingan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, pada Senin tanggal 7 April tahun 2025, malam WIB. Anak-anak asuhan Nova Arianto tampil percaya diri sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan Yaman. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-15 lewat tendangan setengah voli spektakuler Muhammad Zahabi Goli dari luar kotak penalti. Bola sempat membentur mistar sebelum akhirnya masuk ke gawang Yaman. 10 menit berselang, giliran Fatli Alberto yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menyundul bola hasil umpan silang Goli. Yaman sempat memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Mohamed Al-Garash di menit ke-50, setelah pelanggaran dilakukan Putu Panji di dalam kotak terlarang. Namun, Indonesia kembali memperlebar keunggulan di penghujung laga. Pada menit ke-85, Indonesia mendapat penalti usai Rashik dilanggar oleh kiper Yaman, Wesam Al-Asbahi. Evandra Florasta dengan tenang mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-1. Tak berhenti di situ, Evandra kembali mencetak gol 3 menit kemudian, memanfaatkan bola muntah hasil tangkapan tidak sempurna dari kiper lawan. Skor akhir 4-1 menjadi hasil yang sangat penting bagi Indonesia. Tambahan 3 poin membuat Garuda Muda memuncaki klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sebelumnya, mereka juga menang tipis 1-0 atas Korea Selatan. Dengan hasil ini, Timnas U17 memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Ini menjadi kali pertama Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia pernah tampil di ajang Piala Dunia U17 pada 2023, namun saat itu lolos karena berstatus tuan rumah. Kali ini, kelolosan Putu Panji dan kawan-kawan diraih melalui perjuangan dan hasil di lapangan. Langkah ini juga menghapus kegagalan masa lalu, seperti pada edisi 1991 dan 2019. Pada 1991, Indonesia kalah dalam perebutan tempat ketiga dari China dan gagal ke Piala Dunia. Di 2019, mimpi itu pupus setelah takluk dari Australia di perempat final. Indonesia menjadi satu dari 4 wakil Asia AFC, yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025, bersama Qatar tuan rumah Arab Saudi, dan Uzbekistan. Masih ada 5 tiket tersisa yang diperebutkan negara Asia lainnya. Sementara itu, beberapa konfederasi lain juga telah melengkapi wakil-wakilnya. Dari Afrika CAF, 8 negara telah lolos, termasuk Burkina Faso dan Mali. Zona CONCACAF Amerika Utara sudah mengirim 8 tim, termasuk Amerika Serikat dan Meksiko. Dari Eropa, UEFA, 11 negara telah memastikan tiket, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Oseania OFC mengirim 3 wakil, sedangkan dari Amerika Selatan CONMEBOL 4 negara sudah memastikan tempat. Berikut daftar negara yang telah lolos ke Piala Dunia U17 2025. AFC Asia Qatar, Arab Saudi,
Uzbekistan, Indonesia CAF Afrika, Burkina Faso, Mali, Afrika Selatan, Maroko, Zambia, Tunisia, Senegal, Pantai Gading CONCACAF Amerika Utara, El Salvador, Honduras, Panama, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Haiti, Meksiko CONMEBOL Amerika Selatan, Brasil, Chili, Kolombia, Venezuela of Oceania, Fiji, Selandia Baru, Kaledonia Baru, Eropa, Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, Swiss. Dengan pencapaian ini, Garuda Muda membuktikan diri sebagai kekuatan baru sepak bola usia muda di Asia. Dukungan dan harapan pun mengalir dari seluruh penjuru negeri, agar Indonesia bisa melangkah lebih jauh di turnamen dunia yang akan datang. Timnas Indonesia lebih unggul dari Yaman, lawan tak semengerikan Korea Selatan jadi jaminan lolos Piala Dunia U17. Pertandingan penentuan bagi Timnas Indonesia U17 bakal terjadi hari ini, Senin tanggal 7 April tahun 2025 menghadapi Yaman U17. Laga kedua di Piala Asia U17 ini akan sangat menentukan langkah tim Garuda Muda untuk bisa menembus Piala Dunia U17 2025. Sebagai informasi, tiket untuk bisa lolos ke ajang prestisius itu akan ditentukan dari hasil fase grup Piala Asia U17. Bagi dua tim terbaik di setiap grup yang lolos ke perempat final dipastikan lolos untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Peluang Indonesia sendiri terbuka sangat lebar di mana sebelumnya sudah mengumpulkan 3 poin di grup C usai mengalahkan Korea Selatan. Pada pertandingan yang berlangsung pada tanggal 4 April tahun 2025, tim Garuda Muda berhasil mengalahkan Korsel dengan skor tipis 0-1 melalui gol Evandra Florasta. Hasil pertandingan tersebut menjadi modal besar bagi skuad asuhan Nova Arianto di mana berhasil mengalahkan tim unggulan di grup. Artinya hanya butuh satu kemenangan lagi di fase grup untuk bisa memastikan diri lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket lolos Piala Dunia. Diketahui Yaman sendiri kini ada di peringkat 158 FIFA, lebih buruk dari Indonesia yang baru saja naik ke peringkat 123 FIFA. Tentu saja hitungan ini berdasarkan performa tim nasional di level senior. Artinya tidak bisa menjadi tolak ukur sepenuhnya untuk tim di level kelompok umur. Sebagai contoh, sebelumnya Indonesia juga berhasil mengalahkan Korea Selatan yang jika di level senior menempati urutan 23 dunia. Namun tentu saja peringkat FIFA di level senior bisa menjadi kekuatan bagi tim usia muda untuk lebih percaya diri tampil di kompetisi. Jika melihat Yaman tidak semengerikan Korea Selatan, lantas mampukah Indonesia tampil apik untuk mengamankan kemenangan dan tiket lolos Piala Dunia U17? Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U17 vs Yaman U17. Pertandingan antara Indonesia vs Yaman di Piala Asia U17 ini akan diselenggarakan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal pada Senin, tanggal 7 April tahun 2025 hari ini. Menurut jadwal, kick-off akan dimulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Bagi para fans yang ingin menonton pertandingannya bisa disaksikan secara langsung melalui layar kaca melalui kanal televisi RCTI. Hasil Timnas Indonesia U17 vs Timnas Yaman U17, skor 4-1. Timnas Indonesia U17 memetik kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025. Berhadapan dengan Timnas Yaman U17, Garuda menang dengan skor telak 4-1. Gol-gol kemenangan Indonesia disumbangkan oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto dan sepasang gol Evandra Florasta. Sementara Yaman memperkecil kedudukan berkat gol penalti Mohamed Al-Garash. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan. Pasukan Garuda Muda langsung tancap gas untuk membombardir gawang Yaman. Baru 3 menit laga berjalan, Timnas Indonesia U17 berhasil mencetak gol melalui aksi Zahabi Goli, namun gol ini dianulir karena sudah berada di posisi offside. 6 menit berselang, giliran Mierza yang membobol gawang Yaman. Namun lagi-lagi gol ini dianulir hakim garis karena Mierza sudah berada di posisi offside. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Garuda Muda membuka keunggulan di menit ke-15.
Zahabi Goli melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas gawang Yaman dari luar kotak penalti dan berbuah menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas Yaman. Gol tersebut membuat anak asuh Nova Arianto itu semakin bersemangat menyerang. Di menit ke-25, Indonesia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan silang Goli ditanduk sempurna oleh Alberto menjadi gol. Tertinggal 2 gol, Yaman mencoba untuk lebih aktif di 15 menit terakhir. Tekanan demi tekanan diberikan, namun skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan timnas Indonesia U17 di jeda pertandingan. Babak kedua. Memasuki babak kedua, Yaman langsung tampil menekan. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan untuk memperkecil kedudukan. Apes bagi timnas Indonesia, Putu Panji menjatuhkan Kareem Abdul-Latif di kotak terlarang dan wasit menunjuk titik putih. Mohamed Al-Garash yang ditunjuk sebagai Algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga skor berubah menjadi 2-1. Gol itu membuat timnas Yaman U17 semakin bersemangat untuk menyerang. Mereka menggempur pertahanan Indonesia, sehingga Garuda Muda harus bertahan di area mereka sendiri. Namun perlahan tapi pasti skuad Garuda kembali mengontrol jalannya pertandingan. Di menit ke-87, timnas Indonesia U17 sukses mencetak gol lagi, ketika wasit memberikan penalti atas pelanggaran Wesam Al-Asbahi atas Raffi Rashid. Kali ini Evandra Florasta yang menjadi Algojo sukses menuntaskan tugasnya sehingga Indonesia unggul 3-1 atas Yaman. 2 menit berselang, Evandra lagi-lagi sukses mencatatkan namanya di papan skor, setelah tembakan jarak dekatnya sukses mengoyak gawang Yaman. Timnas Indonesia U17 unggul 4-1 atas Yaman. Hingga babak tambahan waktu berakhir, skor 4-1 bertahan untuk kemenangan timnas Indonesia. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.